Halo, apa kabar buat anak-anakku sekalian? Di mana pada hari ini saya akan menyampaikan lanjutan pokok materi kita, di mana di pertemuan ketiga kita ini membahas terkait upaya di dalam penegakan hak asasi manusia di dalam perspektif Pancasila. Jadi Pancasila ini dia sebagai dasar negara yang memiliki beberapa kedudukan yang menjadi salah satunya yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya yaitu setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas ya, asas ataupun pokok-pokok yang terkandung di dalamnya. Dan selanjutnya, di mana dikatakan sebagai bentuk ya upaya penegakan hak asasi manusia. Namun di dalam upaya preventif, yaitu ataupun dari segi definisi, dikatakan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Ya, di mana di dalam upaya preventif ini terdapat beberapa poin ya, ada 4 poin. Yang pertama yaitu dikatakan sebagai membuat peraturan perundang-undangan. Ya, jadi bentuk upaya penegakan HAM itu harus dengan serta-merta dengan membuat peraturan perundang-undangan. Yang berhak membuat peraturan perundang-undangan adalah pemerintah setempat. Yang kedua yaitu dikatakan sebagai membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan hak asasi manusia. Jadi membentuk lembaga dikatakan pemantau dan pengawas yaitu dikatakan sebagai Komisi Nasional HAM ya, seperti kalian ketahui saat ini. Yang ketiga yaitu dengan melakukan sosialisasi hak asasi manusia kepada masyarakat, yaitu bertujuan untuk apa diadakannya sosialisasi agar masyarakat itu menambah informasi ataupun menambah pengetahuan terkait pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu memasukkan muatan materi tentang HAM di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, selanjutnya yaitu upaya represif ya. Jadi maksud dikatakan sebagai upaya represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali ya. Uh, yang dikatakan sebagai upaya represif ini yaitu di dalam Komisi Nasional HAM ya. Jadi maksud dari Komisi Nasional HAM dia merupakan lembaga ya, lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat ya, misalnya di dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia ya, di mana dikatakan sebagai Komnas HAM yaitu dia bertujuan untuk yaitu dia menyelidiki sebuah kasus antara korban maupun antara saksi di dalam pelanggaran hak asasi manusia sendiri. Yang kedua yaitu dikatakan sebagai pengadilan hak asasi manusia ya, di mana di dalam pengadilan hak asasi manusia ini yang berhak terlibat ataupun yang berhak memutuskan dari suatu perkara di perkara perdata maupun perkara pidana di dalam perkembangan hak asasi manusia yaitu Jaksa Agung. Oke, perlu kalian perhatikan ya terkait alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM sebagai berikut ya. Ini HAM berat ya. Di mana pertama yaitu Komnas HAM ya, atau Komisi Nasional HAM ini dia berhak menyelidiki sendiri. Jadi di mana dia di sini perannya bisa secara langsung ya menyelidiki suatu kasus yang terjadi terhadap pelanggaran HAM berat. Yang kedua yaitu dikatakan sebagai menerima pengaduan dari antara korban dan saksi. Jadi di mana Komnas HAM ini dia memiliki wewenang yaitu dia dapat menerima aduan-aduan dari masyarakat
ya terkait apa tindakan ataupun apa yang dilakukan si korban maupun saksi tersebut di dalam pelanggaran HAM. Dan selanjutnya di mana perlu kalian perhatikan, selanjutnya di sini Komnas HAM juga dapat melakukan yang namanya suatu penyelidikan yang dikatakan sebagai non pro justisia, yaitu untuk menentukan pelanggaran HAM berat ya. Yang selanjutnya di dalam penyelidikan tersebut ada dikatakan 2 poin ya. Ada yang dikatakan ya, ada yang dikatakan tidak. Jadi kalau dikatakan tidak berarti di dalam suatu penyelidikan ini bisa saja menjadi terhenti ya, terhenti ataupun tidak berjalan. Dan selanjutnya dikatakan ya, di mana Komnas HAM itu berhak membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM atau biasa dikatakan sebagai KPP HAM. Dan selanjutnya di dalam membentuk komisi di dalam sebuah penyelidikan, Komnas HAM ini berhak yaitu membantu ataupun berhak juga ikut terlibat di dalam Jaksa Agung, dengan Jaksa Agung bertujuan untuk melakukan penyelidikan ataupun dengan suatu membuat penuntutan, yaitu dengan berupa berita acara yang diterima oleh Komnas HAM ya di dalam sebuah penyelidikan pelanggaran HAM. Dan selanjutnya Jaksa Agung dapat menuntut ataupun dapat memutuskan suatu perkara di dalam pengadilan HAM ya, di mana di dalam pengadilan HAM apabila saksi maupun korban tidak menerima hasil dari keputusan Jaksa Agung, berhak yang namanya mengajukan banding di pengadilan tinggi. Dan apabila di dalam mengajukan banding di pengadilan tinggi, korban ataupun saksi di dalam kasus pelanggaran HAM tersebut berhak melimpahkan tuntutannya di Mahkamah Agung ya, ataupun biasa disebut dengan kasasi ya. Di mana di sini ini merupakan alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM, yang dimana Komnas HAM ini dia peranannya sangat penting, yaitu dia sebagai lembaga pemantau di dalam pelanggaran HAM berat maupun HAM ringan ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, buat anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini materi kita. Dan ingat, minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian yang pertama. Jadi poin pokoknya itu tidak jauh dari materi apa yang Pak Fandi sampaikan di dalam materi-materi sebelumnya. Dan di situ nanti kalian akan mengulas ataupun menganalisis kembali ya terkait materi yang sebelum ataupun yang sesudah Pak Fandi sampaikan ya. Oke, buat anak-anakku semua yang belajar di rumah ataupun dikatakan sebagai PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.